jumpa dalam Jagong Aspirasi, Desa Dulu, Sekarang, dan Masa Depan bersama saya, Maya Herawati. Program ini terselenggara atas kerjasama DPRD DIY bersama Harian Jogja. Tema kita kali ini adalah menjaga marwah kalurahan di tengah dinamika pemangkasan anggaran pusat. Perlu diketahui, kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta bukan sekadar unit administratif, tetapi ruang sosial dan budaya yang diperkuat sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ketika dana desa mengalami penyesuaian, tantangan fiskal pun muncul. Dalam konteks DIY, situasi ini berkaitan dengan dana keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY serta skema bantuan keuangan khusus atau BKK dari APBD yang didorong bersama DPRD DIY. Juga melalui Perda DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan, Pemda DIY menegaskan komitmen penguatan kalurahan. Tantangannya kini adalah memastikan bagaimana dana desa, BKK, dan dana I saling menguatkan agar marwah kalurahan tetap terjaga di tengah dinamika anggaran. Untuk membahasnya telah hadir di studio Bapak Eko Suwanto, ST-MSI, Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDIP. Selamat malam Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya Pak? Alhamdulillah. Santai mawon. Puasanya lancar? Ya alhamdulillah. Selamat berpuasa untuk seluruh warga DIY yang menjalankannya. Kemudian ada Bapak Dr. Ari Sujito, SSOS MSI, Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia dan Wakil Rektor UGM. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak. Selalu segar ya? Wah, harus semangat meskipun dunia sedang tegang. Oh iya, baik. Sekarang kita akan membahas pemangkasan dana desa yang dari pemberitaan. Banyak sekali desa atau lurah yang sekarang ini putar otak untuk mencocok-cocokkan jumlah anggaran yang terus menipis. Untuk mengawali ke Pak Ari dulu, secara sosiologi sebenarnya bagaimana Bapak memaknai posisi kalurahan di DIY sekarang ini sebagai entitas sosial sekaligus administratif dalam konteks keistimewaan daerah? Ya kalau kaitannya dengan pengurangan dana itu saya kira pasti berpengaruh. Saya sebetulnya sejak awal sudah mulai curiga rasionalisasi dan pengurangan budget dilakukan di mana-mana untuk membiayai satu program seperti MBG, terus kemudian soal dana antara dan seterusnya. Nah ini berisiko sebetulnya karena akan punya dampak. Kalau kita lihat dalam potret fiskal kita ya memang kemerosotan ini sebetulnya tergantung arah politiknya mau kemana begitu. Saya yakin kok kepala desa itu nggak ngerti ya, dulu kok sampai begini gitu, ya kan? Iya. Dulu antara janji-janji untuk bisa membangun desa dengan orientasi baru itu kenyataannya begini. Ini sebetulnya juga pemangkasan dan sama terjadi dalam skala yang lebih beragam tentang pendidikan juga begitu. Termasuk fiskal atau transfer fiskal ke daerah mengalami itu. Nah dengan seperti itu saya membayangkan kalau dulu saja pernah ada justifikasi dan rasionalisasi atas nama kepentingan pemerintah waktu itu mengatasi korban COVID waktu itu. Nah, ini sebetulnya kalau ini dimaksudkan ini untuk membiayai aspek-aspek tertentu, mestinya mbok ngobrol dulu dengan desa. Gitu. Karena dengan cara seperti itu jelas kaget. Wong desa ini sebetulnya perolehan dana desa dengan skema yang ada telah jalan itu menggerakkan ekonomi mereka loh. Baik itu juga penataan infrastruktur pun berlangsung. Ekonomi yang saya bayangkan ini juga meningkatkan partisipasi. Nah, partisipasi yang punya dampak pada proses sosial engagement gitu. Jadi gairah sejak ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu bagus. Tetapi pemotongan budget ini tentu akan membuat satu ya punya potensi ya apatisme masyarakat desa. Yang kedua, prioritas-prioritas penanganan soal kemiskinan, pemberdayaan masyarakat pasti akan terjadi perubahan dan pasti akan terjadi pengurangan yang sama. Karena itu dampak yang lebih serius ke sana ya bisa jadi akan muncul kemiskinan baru. Dan menurut saya ini akan problem serius apalagi kalau kita lihat dalam skema makro
tentang ekonomi nasional, terus kemudian ketegangan global, sekarang ini perang. Dikira perang ini nggak punya dampak, perang punya dampak. Kalau nasional policy-nya itu tidak tepat di dalam positioning mengambil keputusan, wah itu bisa berdampak pada situasi ekonomi makro dan dampaknya ke daerah gitu. Nah karena itu pula saya rasa ini langkah-langkah yang sangat menurut saya memprihatinkan dan risikonya yang dialami oleh desa. Pak Ari, berarti ini nanti proyeksinya akan bisa nggak mempengaruhi relasi sosial di tingkat desa dan atau kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah kelurahan pada akhirnya? Jadi perlu dicatat ya, dana desa itu mandat konstitusi. Iya. Ada yang kita sebut dengan kaitan antara rekognisi, otorisasi, dan redistribusi. Ini bukan sekedar urusan kebaikan negara pada apa itu desa, bukan, ini hak konstitusional. Nah karena ada cara seperti itu, faktanya dana desa itu menggerakkan. Ini melekat dalam otorisasi kewenangan desa dan melekat juga dalam pengakuan atas hak rekognisi itu. Nah dalam kaitan ini maka jelas akan berpengaruh situasi uang krisis ini. Kita bisa cek lah, kemiskinan kita pasti akan meningkat. Dan kita lihat misalnya evaluasi atas program-program yang dianggap problematis itu harus dilakukan gitu ya. Kontroversi, ya suka tidak suka harus ada evaluasi gitu. Maka pengurangan ini pasti berdampak. Sehingga yang sudah kita planning, ini belum bicara soal kewenangan lagi jauh ya misalnya. Kan itu hak desa untuk membuat perencanaan desa itu. Betul. Dan orientasinya mau kemana gitu. Jadi jauh dari idealisme tentang undang-undang desa. Nah saya kira kita pernah punya catatan ya, Siskudes itu saja sebagai sebuah sistem instrumentalisasi itu seringkali nggak sama kok dengan aspirasi. Jadi pemanfaatan dana desa itu seringkali juga benturan gara-gara Siskudes, teknokratisasi itu. Nah ini malah mengurangi dana desa. Ini kan menurut saya ironinya besar-besaran, sakit Iya. gitu loh. Baik, berarti ada harus yang diupayakan ini di tingkat daerah. Ke Pak Eko, sebenarnya selama ini kalau dari monitoring DPRD DIY itu seberapa besar dampak pemangkasan dana desa ini di APBD kelurahan di DIY ini Pak berarti? Oke, jadi saya cerita dulu soal upaya kita berdiskusi soal desa itu apa toh, kelurahan itu apa toh, kira-kira begitu. Nah, tahun 2021 ke 2022 di Komisi A di PDI Perjuangan juga teman-teman ini ada diskusi. Oke, ini dana desa dari tahun 2014 sudah turun. Kemudian di kabupaten sudah ada alokasi dana desa dengan sekemampuan masing-masing. Pertanyaan waktu itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh provinsi. Kemudian kita merefleksikan sebelumnya. Sebelum tahun 2015, DIY itu punya duit untuk desa itu namanya dana community development. Dana pembangunan tapi kecil banget, hanya waktu itu 50 juta per desa. Kemudian di tahun 2021 didahului diskusi tahun 2018 terbitnya Pergub 131 2018. Itu ada satu komitmen, ada satu kehendak dari kita menjadikan desa itu, ketika ada pertanyaan tadi desa itu apa tadi, menjadikan desa itu sebagai pusat pelayanan publik, baik itu kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Kedua, menjadikan desa sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehebat-hebatnya nasional membangun, sehebat-hebatnya provinsi membangun, sehebat-hebatnya kabupaten kota membangun, pada akhirnya yang merasakan adalah rakyat di desa, di kelurahan. Maka bagaimana kemudian tugas pembantuan, pendelegasian, otonomi, dan seterusnya itu diberikan. Kemudian yang ketiga menjadi pusat pengembangan kebudayaan. Nah disitulah kemudian tatanan sosial, soal solidaritas sosial yang hari ini masih terjaga. Contohnya bicara soal solidaritas sosial yang hari ini hidup di Ramadan ini ya. Baik di tingkat kelurahan maupun tingkat desa, insya Allah nggak kekurangan makan di DIY ini. Kenapa? Karena orang saling bantu hari ini. Dalam bentuk takjil buka puasa, dalam bentuk fasilitasi untuk tadarus misalnya, termasuk pembagian zakat dalam waktu dekat ya. Kemudian ada buka puasa bersama dan seterusnya. Jadi ini tidak
tidak kemudian membuat desa itu harus dihentikan fungsinya. Maka tahun 2021 ke 2022 kita ada diskusi. Apa sih yang bisa kita lakukan di provinsi untuk desa? Alhamdulillah lahir Perda nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan. Dan matur nuwun Mas Ari waktu itu juga ikut ngawal beberapa diskusinya, kita ajak untuk memberikan masukan dan gagasan. Oke, kita udah mongkok waktu itu. Mongkoknya begini. Dari pusat ada vitamin ya melalui dana desa dengan payung undang-undang desa. Dari provinsi ada vitamin tambahan lagi melalui Perda 3 2024. Dari kabupaten ada alokasi dana desa, bahkan tahun ini 2024 ini yang pakai perda itu kota pun di tingkat kelurahan juga dapat ya. Ini kan kemajuan yang hebat untuk membantu desa, menggerakkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, pusat untuk mengatasi pengangguran, pusat untuk mengatasi kemiskinan. Nah, tiba-tiba kita shock ini, dana desa disapu angin ini. Kalau meminjam istilahnya, saya kemarin diprotes sama salah satu kepala desa. Saya kan menyebut dalam satu rapat dengan kepala desa dan juga para pejabat dari lingkungan Pemda DIY, saya menyebut ini ada pemangkasan anggaran. Pak Lurah ini protes, Pak, nggak ada pemangkasan anggaran. Nah, yang terjadi apa? Kalau mangkas itu kan cuma daunnya, kemudian ranting, kemudian dahan. Pemotongan. Nah, terus yang benar apa? Pak, ini pohonnya Pak. Jadi yang terjadi sekarang namanya penebangan anggaran. Pak. Sehingga yang tersisa hanya akar sama itu tonggaknya aja itu. Pohonnya udah hilang nih Pak. Karena dari 1,6 ada yang 2,2, ada yang 1,3, sekarang rata-rata di 373. Rata-rata kalau saya meminjam istilah teman saya tadi, penebangan anggaran tadi, rata-rata dari pusat itu kepotong sekitar 74%. Ya, ada yang beberapa desa yang di atas 80% juga ada. Nah, ini kami shock terus terang karena kita ini sudah nambah dari provinsi, yang kabupaten kota juga kita uyak-uyak untuk nambah ke desa. Malah dari Jakarta pakai gergaji mesin gitu ya, keras gitu sudah. Nah, ini apa yang terjadi berikutnya? Stimulus untuk pembangunan ekonomi rakyat menjadi tidak ada. Ya, pelayanan publik pasti terganggu. Ya, kemudian pengembangan kebudayaan apalagi ya. Sekarang dengan posisi dana yang ada, gaji sekarang masih mengandalkan dari alokasi dana desa tiap kabupaten kota. Kemudian kita coba cek, kan di desa-desa di Jogja itu alhamdulillah itu kan sebagian sudah punya mobil siaga. Mobil siaga itu mobil untuk melayani masyarakat ya, baik itu yang sakit, kemudian nganter lansia untuk ngambil bantuan ke BRI dan seterusnya, macam-macam itu kan mobil serbaguna. Nah, dengan pemangkasan anggaran kayak gini, bisa jadi BBM-nya juga nggak ada. Jadi ini masalah yang serius, sehingga harapan kita pemerintah kembali menjalankan amanah undang-undang desa, ya, yang tadi disebut ini adalah mandat konstitusi tadi, untuk kemudian memberikan kepercayaan kepada desa bahwa kemudian perlu perbaikan tapi jangan kemudian bicara bahwa seolah-olah dalam 10 tahun tidak ada kemajuan di desa. Ada kemajuan di desa sekali. Gitu ya. Jalan jalan di desa juga makin bagus, kemudian jalan usaha tani juga bisa kita lihat ya. Posyandu kita juga bisa lihat, BLT dana desa juga menjadi penopang dari perlindungan sosial di desa gitu ya. Bahwa kemudian diperbaiki Jadi misalnya yuk kita lakukan reformasi birokrasi. Kita paham di SDM di kelurahan itu, di desa itu rata-rata masa kerjanya cukup lama, tetapi tidak ditopang dengan kemampuan teknologi. Maka di DIY ada namanya staf perangkat desa. Jadi selain perangkat desa, di 4 kabupaten kota itu sudah punya namanya staf perangkat desa, yang barangkali secara teknologi dia lebih menguasai, dia lebih ngerti soal bagaimana cara laporan secara digital dan seterusnya. Dan gajinya sudah di atas UMP, menurut saya sudah baik. Kemudian reformasi anggaran. Oke, misalnya belanja penyelenggaraan pemerintah desa kita tekan, kita kurangi, kita hemat. Ya, misalnya untuk hal-hal yang tidak perlu, oke, kita bisa kurangi. Dibanyakin untuk infrastruktur, dibanyakin untuk menyelesaikan stunting. Yap. Nah, kemudian kalau yang terjadi sekarang kan begitu penebangan tadi, kan untuk bersemi kembali itu kan satu harus nunggu hujan.
lama toh, ya. Yang kedua, ya kalau nggak ditebang lagi, nanti kalau ngelihat apa oyote apa namanya, akarnya ini bagus, Dangkel. ya dia kemudian kepikiran, wah dibikin meja saja, ini bisa diambil sekalian ini. Jadi ini harapan kita kepada Mencerabut perangkat desa, seluruh masyarakat juga, ya yuk kemudian kita berpikir secara jujur, secara aspiratif, ya mari kita suarakan untuk kemudian pemerintah untuk mengembalikan pohon-pohon besar yang tadi ditebang tadi, kira-kira begitu. Baik. Nanti kita masih ada BKK dan apa-apa yang bisa dilakukan di daerah ya Pak Eko, tapi kita ke Pak Ari dulu. 74% ini ya tinggi sekali Pak Ari. Tinggi banget. Apa kira-kira pandangan Pak Ari, apa memang sekarang ini desa mau dibiarkan begitu saja? Lalu apa kemandirian bisa terungkit kalau dana sebesar 74% ini hilang gitu? Kalau saya tafsir ya, secara kritis ya, bahwa ini menunjukkan negara keliru membuat prioritas, dalam hal ini pemerintah ya. Ya. Orang yang hidup yang masih perlu diberi perhatian, bukan saja sekedar atas nama konstitusi, Ya. tapi problem-problem di desa itu masih banyak. Ya. Kita bisa lihat skema tentang ketimpangan sosial, pengangguran dan seterusnya. Jadi pelumpuan ini menurut saya, ini saya bentuk sebagai pelumpuan menurut saya, karena ruang kita untuk bisa perjuangan menegosiasi dalam perencanaan membuat prioritas itu kayak apa, itu aja dulu wah kita butuh kawal itu. Ya. Nah dengan cara seperti itu maka dulu teknokratisasi berlebihan aja membuat desa ini akhirnya kurang kreatif berdasarkan kebutuhan yang ada di desa itu. Karena menteknokratisasi desa itu dampaknya adalah dia tidak menjadi objek, akhirnya tidak menjadi subjek tapi menjadi objek. Pembenaran atas program-program itu justru dijustifikasi lewat kepentingan kabupaten, provinsi maupun pusat. Sebelum ini aja itu ada titipan kementerian lewat dana desa itu besar sekali, titip program padahal nggak ngasih duit. Nah kok sekarang dikurangi, dan itu menurut saya serius loh ya. Dan menurut saya mestinya pemerintah itu sebelum ke sana itu tanya kira-kira dampaknya kayak apa. Nah sekarang yang bisa jalan itu sampai mana gitu. Tiba-tiba jangan langsung dipangkas besar-besaran itu. Karena saya merasa juga perguruan tinggi itu jadi kurangi. Beasiswa aja kurangnya 47%. Iya, betul. Dan menurut saya ini problem yang tidak ringan. Oleh karena itu siapa yang gampang terkena ya desa? Ini begini Pak Ari, jadi misalnya kita andaikan begini Pak, kita itu udah nggak bisa apa-apa, kita sudah tidak bisa apa-apa. Artinya begini, katakanlah pemerintah pusat sudah menebang itu pohon gitu, dan desa sudah dibiarkan itu tertebang. Nah kira-kira apa ini yang bisa dilakukan oleh desa ini? Apa memang masyarakat ini sudah nggak mampu untuk mengungkit pemerintah Kaluran untuk mandiri, atau pemerintah Kaluran sebaliknya tidak bisa mengajak masyarakat untuk menjaga kemandirian, atau justru pemerintah Kalurahan ini nanti akan menggelayut ke pemerintah daerah? Nah ini kan yang paling harus dilakukan itu sebetulnya asosiasi kepala desa itu harus duduk bareng. Oh baik. Mereka membicarakan ini, dan ini kalau dibiarkan itu dampaknya itu akan terjadi kemerosotan, yakni problem struktural yang makin gede gitu. Nah itu kan punya wakil rakyat di DPR itu, suruh perjuangan itu. Desa-desa itu dulu kan milih mereka supaya mengembalikan arah pembangunan itu, jangan bias kota, dan sekaligus beri perhatian isu desa ini sebagai sektor yang strategis. Nah kalau nggak gitu, saya nggak bayangkan deh, kemerosotan akan makin besar gitu. Nah ini sebenarnya momentum bisa dimanfaatkan dengan cara apa? Network antar desa itu harus diperkuat, mendorong agar pengurangan itu tidak berlebihan. Ini ngurangnya aja sebetulnya itu HE desa malah diambil kok, apalagi sebesar itu. Menurut saya dampaknya itu akan mengurangi pemberdayaan di desa, terus kemudian isu kesehatan, isu pendidikan, apalagi isu infrastruktur, pelayanan publik, gimana? Nah apalagi kalau kita lihat dana itu tersedot ya, MBG misalnya,
waduh luar biasa itu. Itu kan harus ada evaluasi. Compang-camping dan ada beberapa masalah yang kita perlu koreksi itu. Nah, rasa-rasanya nggak mungkin ini hanya nunggu ya, pemerintah pusat memberi koreksi terus kemudian ada perbaikan, nggak mungkin. Harus ada ambil inisiatif. Harus digedor. Asosiasi Psikologi Desa itu mengingatkan, temui itu DPR itu, dulu dipilih itu orang-orang desa itu yang loyal pada politik, ya mereka datang ke bilik suara dulu itu tanya itu ke wakil rakyat maupun presiden dulu seperti apa ini kan kok bisa begini gitu loh. Maksud saya prioritas isu desa itu menurut saya sangat relevan. Jangan sampai dia dimarginalisasi ulang karena faktanya teknokratisasi aja seringkali membuat desa tidak berdaya kok. Apalagi ini pemangkasan, bahasanya Mas Eko tadi, penebangan anggaran itu luar biasa itu. Nah itu resikonya akan mempersulit desa itu untuk bangkit dari problem kemiskinan. Baik Pak Ari. Itu hak desa loh sekali lagi Iya. ya. Bukan karena pemberian. Sebenarnya di pemerintah. daerah masih ada domain-domain yang bisa membantu desa, tapi mungkin tidak terlalu tinggi ya Pak. Seperti kalau di daerah istimewa Yogyakarta kita punya bantuan keuangan khusus dari Danais. Tapi sebelum membahas itu bersama Pak Eko, kita jeda dulu sebentar untuk ikut iklan berikut ini. Yogyakarta selalu tumbuh bersama masyarakatnya. Di tingkat kelurahan dan kelurahan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pendampingan sosial berlangsung setiap hari. Untuk memperkuat peran itu, lahirlah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024, regulasi yang memberi pondasi baru bagi pembangunan. Peraturan daerah ini mengatur bagaimana desa dan kelurahan diberi ruang lebih besar untuk menjalankan program strategis. Mulai dari layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pendampingan keluarga. Komisi A DPRD DIY mengawal percepatan implementasi peraturan daerah ini agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu program yang kini diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 adalah percepatan penanganan stunting. Dengan regulasi ini, kolaborasi lintas sektor di tingkat kelurahan menjadi lebih jelas, mulai dari pendataan keluarga beresiko, intervensi gizi, hingga pendampingan kesehatan. Saya Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan. Pertama, PDI Perjuangan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kalurahan dan kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta dengan menjadikan kalurahan dan kelurahan sebagai nomor 1 pusat pelayanan publik, nomor 2 pusat pergerakan pertumbuhan ekonomi rakyat, nomor 3 pusat pengembangan kebudayaan. Tanggung jawab Pemda DIY adalah nomor 1 menyusun regulasinya. Dan alhamdulillah sudah terbit 2 perda. Yang pertama adalah Perda 3 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan. Yang kedua Perda E1 2024 tentang kelembagaan di DIY. Nah alhamdulillah 2 perda ini sudah selesai tahun 2024 dan tahun ini kita sudah mulai develop. Maka melalui perda ini kita akan terus lakukan dalam konsepsi 5 hal. Yang pertama adalah dukungan regulasi. Yang kedua adalah dukungan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pembangunan desa dan kelurahan. Yang kedua adalah dukungan penganggaran. Penganggaran ini contohnya ya, tahun ini di tahun 2025 dan kita akan teruskan di tahun 2026 besok, setiap kalurahan dan kelurahan akan mendapatkan 100 juta rupiah untuk 4 kabupaten kota, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. Itu akan digunakan untuk reformasi kalurahan. Di dalamnya ada penyelesaian masalah stunting. Nah khusus di kota Yogyakarta, 45 kelurahan ini masing-masing akan dapat 100 juta rupiah untuk penanganan penyelesaian masalah stunting. Maka total anggaran yang sudah disepakati atas perjuangan kita semua di tahun anggaran 2026 adalah 43,8 miliar.
untuk reformasi kelurahan dan penyelesaian masalah stunting. Maka harapan kita Pemda Kabupaten Kota segera memperbaiki atau menyempurnakan perda perangkat daerah di masing-masing kabupaten kota, perda kelembagaan masing-masing kabupaten kota untuk memperkuat desa dan kelurahan. Misalnya di kota, harapan kita segera disusun perubahan perda perangkat daerah agar setiap kelurahan itu punya seksi urusan keistimewaan, sehingga nanti akses dana terhadap oleh masyarakat itu semakin dekat. Ngusulnya nggak usah jauh-jauh sampai provinsi, cukup ketemu dengan lurah sudah beres ke depan. Nah, DPRD memberikan dukungan politik atas itu. Nah, yang terakhir, yang penting untuk dipikirkan bersama adalah monef, pembinaan dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk bagi perangkat. Nah, harapan kita rakyatnya sejahtera, didukung oleh aparatur yang juga sejahtera. Jadi ketika diberikan tambahan beban, tambahan tanggung jawab, aparaturnya juga harus kita sejahterakan. Saya kira itu beberapa hal yang penting dan semua kembali berpulang kepada tujuan Undang-Undang Keistimewaan DIY untuk mewujudkan ketentraman dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di DIY selain mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahan yang baik dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Komisi A menegaskan bahwa perda ini memastikan program tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga di lapangan. Berdasarkan data terakhir, Yogyakarta terus menunjukkan penurunan angka stunting. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari pendataan keluarga beresiko, pemenuhan gizi, hingga edukasi kesehatan. Karena itulah, model pendampingan di tingkat kelurahan menjadi kunci. Di Kota Yogyakarta, percepatan penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi. Pendampingan keluarga beresiko, edukasi gizi, pemanfaatan dapur sehat, hingga penguatan peran kader menjadi bagian dari pendekatan berbasis komunitas. Program-program ini kini diperkuat oleh Payung Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Terima kasih. Saya selaku Wali Kota menyampaikan bahwa strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal untuk penanganan dan penurunan stunting, saya kira kita punya program-program yang sifatnya melekat kepada masyarakat dan langsung kepada target. Ya. By name by address keluarga yang berisiko tinggi stunting, seperti katakanlah ada balita yang dia belum stunting tapi masih kurus, wasting, itu. Maka ini menjadi bagian yang risiko stunting. Begitu juga yang stunting. Kemudian ada warga yang anaknya terlalu banyak, ya, dan deket-deket balitanya banyak. Ini juga menjadi bagian risiko tinggi stunting. Ada ibu hamil yang istilahnya kek, ya, jadi kekurangan kalori, energi, protein, yang kurus. Ini juga bagian dari risiko stunting. Ada orang yang baru aja nikah tetapi anemia, kemudian juga kurus. Ini juga menjadi bagian risiko stunting karena nanti kalau hamil anaknya pasti juga stunting. Nah, masih banyak lagi risiko-risiko stunting seperti rumahnya yang kumuh, miskin, hamil. Ini juga bagian dari risiko tinggi stunting. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan data yang sifatnya by name by address, kemudian intervensi langsung kepada sasaran. Nah, kami terima kasih dengan ada perda dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, perda nomor 3 tahun 2024 itu sudah mengamanatkan ada di pasal 6, di pasal 19, 18 yang menyatakan bahwa ada alokasi anggaran dan ada kebijakan dukungan anggaran untuk pengentasan stunting. Dan kemudian dukungan anggaran itu berbasis pada kelurahan. Nah, inilah yang kemudian kami tentu berterima kasih dan ini sangat bermanfaat sekali ketika kemudian dalam realisasinya ternyata anggarannya sebesar 100 juta per kelurahan. Sehingga anggaran 100 juta per kelurahan ini kita belikan makanan minuman yang diurus melalui pemberdayaan masyarakat setempat.
Sehingga para kader sehat, pendamping keluarga, juga PKK, itu semua sudah punya catatan siapa namanya di mana, alamatnya di mana yang harus mendapatkan bantuan ini. Sehingga kader-kader tadi kemudian yang mengadakan makanan, membeli makanan, kemudian membagi makanan. Dan makanan dibagi tentu hitungannya harian, supaya betul-betul ini fresh dan tepat sasaran. Ya, ada telur, ada ikan, ada ayam yang bisa dibagi kepada warga yang berisiko tinggi tadi. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan dengan program ini maka penurunan stunting akan lebih cepat lagi. Dari angka sementara ketika di tahun 2024 itu angka stunting kita masih 14,8%, tetapi di sekarang ini data sementara sudah menunjukkan 9,6%. Nah, ini saya kira satu angka yang menggembirakan juga. Mudah-mudahan kita bisa terus mengawal untuk penurunan stunting melalui program bantuan kelurahan dari dana istimewa yang menjadi bagian keputusan komitmen dari teman-teman legislatif yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan alokasi anggaran dan kepedulian pemerintah di daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan di tingkat kelurahan, percepatan penanganan stunting semakin terarah. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kepastian langkah agar setiap intervensi tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Harapannya, Yogyakarta terus menjadi provinsi dengan kualitas pembangunan masyarakat yang semakin sejahtera. DPRD DIY mengawal kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kembali lagi ke Jagung Aspirasi, menyambung ke domain yang bisa dimanfaatkan daerah untuk sedikitnya membantu pemangkasan dana desa dari pusat. Pak Eko Swanto, sebenarnya bagaimana skema bantuan keuangan khusus dari Pemda DIY ini dirancang untuk mengurangi tekanan fiskal itu? Jadi gini, waktu 2020 sampai 2022 kita ini kan memikirkan apa sih yang bisa dibantu provinsi untuk desa dan kelurahan waktu itu konsepnya. Setelah pusat punya dana desa, kita diskusi mengundang Mas Ari, teman-teman kepala desa kita undang. 2024 Perda selesai. Kita punya keyakinan penuh nih, wah desa ini lebih punya daya dorong. Ibarat mobil CC-nya ditambah, BBM-nya dibagusin, kira-kira begitu. Sehingga larinya akan lebih kencang, kesejahteraan masyarakatnya akan lebih cepat tercapai. Nah, tadi saya sampaikan, tiba-tiba kita shock nih, di tahun 2026 ada penebangan anggaran tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pemda DIY juga menghadapi tekanan yang sama. Ya, di data 2026 waktu penyusunan KUA-PPAS menuju ke RAPBD dan APBD itu turun di angka 753 miliar. Di dalamnya dana S juga kepotong 581 miliar. Dari 1,581 triliun menjadi 1 triliun. Artinya tekanannya besar. Tapi kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman di Paniradio dan juga Pemda. Oke, ini duit kita sama-sama dikurangi, sama-sama dipangkas, sama-sama ditebang. Pilihannya kita pakai atau desa yang pakai. Akhirnya kita mencoba untuk proporsional. Oke, yang mesin provinsi juga harus tetap jalan karena ada mandat-mandat yang harus dikerjakan. Tapi yang duit desa jangan banyak diganggu. Maka di dalam pembahasan terakhir di bulan Desember yang lalu, kita sepakat untuk BKK, untuk bantuan keuangan khusus ke kelurahan itu nilainya 132,5 miliar. Ya, di dalamnya termasuk 52,56 miliar yang untuk reformasi kelurahan, dan untuk kota itu 5,4 miliar dibagi masing-masing kelurahan untuk penyelesaian masalah stunting. Gitu ya, itu dari kota. Nah, kita dengar di bulan Februari kemarin ada lagi des dari Kementerian Keuangan akan dikoreksi lagi. Nah, ini sedang kita cek data terakhir apakah kemudian nanti akan ikut turun apa tidak, tapi saya minta kepada Pemda untuk dana yang masuk ke kelurahan kalau perlu ditambah, jangan dikurangi. Lebih baik kami ini dinasnya dikurangi, kemudian duitnya ke desa, toh pembangunan yang di dinas pun juga arahnya juga untuk desa. Barangkali yang tidak digeser misalnya kalau bangun embung ya.
Kemudian embung yang ukuran besar kayak di Ngelanggeran itu kan sebaiknya yang ngerjakan PU provinsi misalnya. Nah, kemudian bikin jembatan kayak di Bantul misalnya, itu kan juga tidak perlu kita serahkan ke desa. Tapi kalau untuk infrastruktur jalan penghubung pertanian, kayak apa, jalan usaha tani, kemudian jalan antara sekolah dan seterusnya, itu yang menjadi kewenangan desa kita perkuat. Nah, dalam konteks ini maka apakah BKK ini cukup? Tidak. Kami sampaikan kemarin dalam rapat dengan teman-teman Paniradio dan juga Dinas Pemberdayaan, untuk perubahan pertama DAIS, saya minta untuk desa ditambah lagi. Ya, sekurang-kurangnya mengurangi gap antara yang ditebang tadi untuk nutup beberapa. Tapi apakah cukup? Tidak cukup. Maka kita harus bersuara. Nah, caranya bersuara bagaimana? Ya pakai cara Jogja. Jogja ini kan bersuara bisa dengan rembukan. Tadi Pak Ari menyampaikan bagaimana teman-teman perangkat desa, masyarakat bertemu dengan DPRD kayak saya misalnya. Di Jogja itu kan medianya banyak banget. Tempat ngopi banyak, gudeg banyak. Di Sleman ada brongkos yang enak. Di Gunung Kidul angkring ada. Di Gunung Kidul nasi merah ada. Bakminya juga terkenal. Di Bantul mau mie letek boleh. Dan agar nggak jadi gratifikasi ya DPRD yang bayarin lah kira-kira gitu. Misalnya begitu. Jadi ini proses politik dan di rapat yang lalu minggu kemarin kita sepakat untuk setelah Lebaran ya. Kemarin saya minta dipercepat tapi ini lagi diskusi. Pada prinsipnya kita akan mendorong ya mengamini perangkat desa se-DIY. Nanti ada yang mewakili untuk ke Kemenkeu untuk menyampaikan apa yang jadi aspirasi hari ini. Tolong jangan tebang kami, kira-kira begitu. Jadi tentunya dengan gaya Jogja yang informal, penuh dengan guyon, tetapi guyon itu punya makna kayak Basio dulu menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, kira-kira begitu. Jadi sudah sepakat untuk nanti para perangkat ini akan ke Jakarta. Kemarin usulannya sih setelah Lebaran, tapi kemudian kita coba diskusi nyari waktu yang pas agar tidak demo, tapi pengennya diterima sama minimal yang Menteri Keuangan, syukur-syukur Menkyu, syukur-syukur bisa ketemu dengan Presiden. Ya, karena kita juga tidak ingin Presiden mendapatkan salah informasi juga dari orang-orang di sekitarnya. Kalau dengar dari kepala desa langsung kan bisa kelihatan apa yang dikerjakan. Pada prinsipnya desa harus menjadi 3 pusat tadi. Pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan kebudayaan didukung dengan anggaran yang memadai baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk kelurahan di Kota Jogja. Oh baik Pak, ya kita ke Pak Ari dulu. Sebenarnya kalau ada BKK itu memang tidak cukup ya Pak ya. Kita akan meropong kalau sekarang dana desanya sebegitu besar dipangkas, lalu kemiskinan pasti akan naik gitu. Sebenarnya mana sih Pak yang paling rentan terdampak itu? Apakah ketahanan sosial atau justru legitimasi pemerintah desa? Kalau kita lihat sekarang ini saja perangkat desa masih belum bergerak untuk menuntut apa hak mereka. Gimana Pak ini? Ya menurut saya prioritas dalam situasi tidak baik-baik saja itu adalah penyelamatan masyarakat. Siapa mereka kelompok yang mulai rentan? Di antara itu desa. Misalnya ya Mbak ya, kalau itu bisa ke sana. Kita itu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2015 ditetapkan akhir 2013 kemudian masuk 2015. Itu adaptasi aja nggak gampang. Memulai kemudian muncul peraturan di bawahnya. Yang itu membuat teknologi politik di dalam program itu tidak gampang. Nah karena itu pula kita itu selalu wanti-wanti jangan sampai teknokratisasi pembangunan di desa itu menghilangkan rohnya. Rohnya itu apa ya? Soal rekognisi, asas-asas gitu, soal partisipasi dan seterusnya. Kalau membuat perencanaan desa, itu desa makin oke. Sekarang ini ya, ini Mas Eko tahu persis lah yang lantang menyuarakan apa itu pembelaan desa kan Mas Eko ini di komisi dan di parlemen di daerah itu. Dia harus bersekutu, harus berkoalisi dengan teman-teman untuk bisa menjadikan desa sebagai isu publik yang strategis gitu. Kadang-kadang tidak dianggap strategis, akhirnya dikurangi budgetnya gitu loh. Pendidikan juga begitu, pendidikan itu strategis loh, berpikirlah 5-10 tahun yang akan datang gitu. Nah, tapi dikurangi juga untuk MBG, gitu-gitu loh. Nah,
yang begini-begini ini menunjukkan pada ketidaksensitivitasan. Oleh karena itu saya usul gitu ya, kaji itu teman-teman asosiasi perguruan tinggi dan sebagainya. Ini besok kita ada diskusi itu di kampus ya soal desa ini, yang ini kira-kira bobot kepemiakannya di mana gitu. Nah saya rasa memang yang kalau mau melakukan rasionalisasi itu di kementerian itu. Nah kalau dana desa maksud itu hak desa kok, berdasarkan undang-undang. Nah maksud itu gitu loh. Nah kukira harus ada evaluasi supaya realokasi budgeting dengan struktur anggaran yang merugi, yang tidak punya manfaat yang besar, itu jangan sampai kebablasan, maksudku itu. Sehingga dikoreksi itu jangan salah, daripada dampaknya begitu besar dirasakan rakyat itu akan membahayakan. Nah, poin saya adalah ya harus dikoreksi. Terlalu berisiko ini mengurangi dana desa hanya untuk merealokasi beberapa prioritas dalam kacamata elit. Atau pemerintah pusat bisa nggak kita baca sebagai ini yang jadi momentum untuk mendorong kemandirian desa berbasis solidaritas sosial? Begini, saya tak matur ya. Tadi Pak Ari nyebut ini pusat nggak dengerin daerah, nggak dengerin desa. Dari seluruh proses penebangan ini, yang paling berbahaya adalah penghilangan partisipasi masyarakat. Ya. Orang nggak didengar lagi. Ya. Jadi top down. Nah, bikin saya A, ya udah kerjakan A, bikin B, ya B, tanpa mendengar bagaimana aspirasi di bawah. Ini kan dana desa itu kan disusun tahun kemarin, ya. APBD DIY juga disusun tahun kemarin, ya. Jadi dana desa itu kan sudah dibahas panjang nih melalui Musrenbang, ya, melalui diskusi dengan Bamuskal, dengan BPD, sudah ada evaluasi dari bupati di wilayah masing-masing kan begitu, udah jalan ini, tiba-tiba kepotong pak. Maka pilihannya adalah ya, yuk kita berembuk dengan pemerintah pusat. Iya. Tapi asosiasi kepala desa harus berperan. Iya. Sekali lagi ini mandat undang-undang. Kalau dilakukan upaya-upaya tanpa konsultasi dengan parlemen, tanpa konsultasi dengan desa dan sebagainya, desa ini akan dirugikan. Maksudnya itu poinnya gitu. Tapi begini Pak Ari, kita bisa baca dalam kondisi sekarang ini partisipasi warga ini sudah dipangkas jalannya, dihalangi jalannya. Ya, faktanya itu memang menteknokratisasi politik desa. Betul. Dengan siskudes dan sebagainya itu aja udah mengurangi. Akhirnya apa? Keputusan-keputusan strategis dari desa itu seringkali nggak nyambung dan orientasi di kontes di teknokratisasi tadi itu. Maka beberapa kali diskusi itu bagaimana memperjuangkan agar dana itu kan sebenarnya mengupayakan mencari ruang karena dana desa yang sebetulnya udah lumayan itu tiba-tiba dipangkas besar-besaran, maksudnya itu dana IS itu dikurangi juga ya? Dikurangi dari 1,581 jadi 1,0, jadi hilang 581. Nah gitu loh. Sekarang partisipasi warga dipangkas, anggaran dipangkas. Kemudian kalau kita bersuara ke atas kemudian tidak didengarkan. Di tingkat bawah dan daerah ini apa yang bisa diteropong oleh Pak Ari selain dampaknya, apa yang bisa dilakukan? Apa ruang-ruang yang bisa untuk jalan para desa ini, kalurahan ini ketika menyusun dan menyejahterakan warga? Harus ada koalisi membela desa. Oh, jangan sampai hanya yang memperjuangkan desa itu hanya orang desa. Ya harus ada koalisi perguruan tinggi, LSM. Dulu begitu karena bisa memperjuangkan, karena ya kalau beban secara struktural terjadi, misalnya harus koalisi dengan parlemen di daerah, dengan perguruan tinggi, ormas, karena nadi ekonomi yang paling nyata itu di desa. Ini fakta ini. Ya kalau mereka nanti mengalami keterpurukan itu, wah itu saya bisa kalkulasi, kemiskinan akan meningkat, kesenjangan dan seterusnya. Ruang itu yang harus kita manfaatkan. Pak Eko siap ya untuk lebih garang memperjuangkan Bukan ini? lebih garang, lebih jujur tepatnya. Oh baik. Karena yang penting hari ini itu jujur mengungkapkan fakta, jujur mengungkapkan dengan berbagai hitung-hitungan secara rasional didukung dengan data yang baik. Sehingga saya memang karena memang kewajiban, jadi ini kewajiban saya lakon ini hanya netepi wajib sebagai ketua Komisi A. Baik. Ya, gitu. Kita sudah sampai pada segmen akhir diskusi yang seru ini.
Bapak-bapak ada apa hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat atau dan masyarakat desa? Silakan Pak Eko dulu. Ya, perjuangan belum selesai. Pak Ari? Kita harus berkoalisi, memikirkan desa sekaligus memperjuangkan. Karena bangsa ini hadir, ini historisnya. Ini kontribusi besarnya itu desa. Dan sejarah membuktikan bahwa desa ini kalau diberdayakan, diberi perhatian, bangsa ini akan tumbuhnya bisa cepat. Sebaliknya kalau dihancurkan, kemerosotan bangsa juga akan cepat. Baik. Terima kasih Bapak-bapak Iya, hadir matur di nuwun. studio. Iya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya ulas kembali diskusi kita malam ini. Pemangkasan dana desa dari pemerintah pusat bukan sekadar persoalan penyesuaian anggaran, tetapi menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat desa. Ketika alokasi dana berkurang, desa menjadi lebih rentan, potensi kemiskinan bisa meningkat, dan ruang partisipasi warga dalam pembangunan ikut terpangkas. Padahal desa merupakan fondasi penting yang selama ini menopang banyak proses pembangunan di tingkat paling dasar. Karena itu, desa tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi perangkat desa yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga parlemen, untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan desa. Upaya ini penting agar kebijakan rasionalisasi anggaran tidak serta-merta mengorbankan kapasitas desa dalam melayani masyarakat dan menggerakkan pembangunan lokal. Pada akhirnya, harapan terbesar adalah pemerintah pusat dapat melihat kembali posisi strategis desa dalam pembangunan nasional. Dukungan anggaran yang memadai akan menjaga desa tetap kuat, mandiri, dan berdaya, sehingga desa tidak hanya bertahan di tengah keterbatasan, tetapi juga terus tumbuh sebagai pilar penting bagi masa depan Indonesia. Selama ini DPRD DIY aktif mengawal optimalisasi aktivitas kelurahan dan kalurahan di DIY. Setelah ini bisa Anda saksikan beragam aktivitas anggota DPRD DIY di sejumlah kelurahan dan kalurahan. Demikian Jagong Aspirasi DPRD DIY bersama Harian Jogja. Salam. Yogyakarta selalu tumbuh bersama masyarakatnya. Di tingkat kalurahan dan kelurahan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pendampingan sosial berlangsung setiap hari. Untuk memperkuat peran itu, lahirlah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024, regulasi yang memberi pondasi baru bagi pembangunan. Peraturan daerah ini mengatur bagaimana desa dan kelurahan diberi ruang lebih besar untuk menjalankan program strategis. Mulai dari layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pendampingan keluarga.
Komisi A DPRD DIY mengawal percepatan implementasi peraturan daerah ini agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu program yang kini diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 adalah percepatan penanganan stunting. Dengan regulasi ini, kolaborasi lintas sektor di tingkat kelurahan menjadi lebih jelas, mulai dari pendataan keluarga beresiko, intervensi gizi, hingga pendampingan kesehatan. Saya Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan. Pertama, PDI Perjuangan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kelurahan dan kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta dengan menjadikan kelurahan dan kelurahan sebagai nomor 1 pusat pelayanan publik, nomor 2 pusat pergerakan pertumbuhan ekonomi rakyat, nomor 3 pusat pengembangan kebudayaan. Tanggung jawab Pemda DIY adalah nomor 1 menyusun regulasinya. Dan alhamdulillah sudah terbit 2 perda. Yang pertama adalah Perda 3 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan. Yang kedua, Perda E1 2024 tentang kelembagaan di DIY. Nah, alhamdulillah 2 perda ini sudah selesai tahun 2024 dan tahun ini kita sudah mulai develop. Maka melalui perda ini kita akan terus lakukan dalam konsepsi 5 hal. Yang pertama adalah dukungan regulasi. Yang kedua adalah dukungan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pembangunan desa dan kelurahan. Yang kedua adalah dukungan penganggaran. Penganggaran ini contohnya ya, tahun ini di tahun 2025 dan kita akan teruskan di tahun 2026 besok, setiap kelurahan dan kelurahan akan mendapatkan 100 juta rupiah untuk 4 kabupaten kota, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. Itu akan digunakan untuk reformasi kelurahan. Di dalamnya ada penyelesaian masalah stunting. Nah, khusus di kota Yogyakarta, 45 kelurahan ini masing-masing akan dapat 100 juta rupiah untuk penanganan penyelesaian masalah stunting. Maka total anggaran yang sudah disepakati atas perjuangan kita semua di tahun anggaran 2026 adalah 43,8 miliar untuk reformasi kelurahan dan penyelesaian masalah stunting. Maka harapan kita Pemda Kabupaten Kota segera memperbaiki atau menyempurnakan perda perangkat daerah di masing-masing kabupaten kota, perda kelembagaan masing-masing kabupaten kota untuk memperkuat desa dan kelurahan. Misalnya di kota, harapan kita segera disusun perda perubahan perda perangkat daerah agar setiap kelurahan itu punya seksi urusan keistimewaan, sehingga nanti akses dana terhadap oleh masyarakat itu semakin dekat. Ngusulnya nggak usah jauh-jauh sampai provinsi, cukup ketemu dengan lurahnya udah beres ke depan. Nah, DPRD memberikan dukungan politik atas itu. Nah, yang terakhir yang penting untuk dipikirkan bersama adalah monef, pembinaan dan perlindungan bagi masyarakat termasuk bagi perangkat. Nah, harapan kita rakyatnya sejahtera, didukung oleh aparatur yang juga sejahtera. Jadi ketika diberikan tambahan beban, tambahan tanggung jawab, aparaturnya juga harus kita sejahterakan. Saya kira itu beberapa hal yang penting dan semua kembali berpulang kepada tujuan Undang-Undang Keistimewaan DIY untuk mewujudkan ketentraman dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di DIY selain mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahan yang baik dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Komisi A menegaskan bahwa perda ini memastikan program tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga di lapangan. Berdasarkan data terakhir, Yogyakarta terus menunjukkan penurunan angka stunting. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari pendataan keluarga beresiko, pemenuhan gizi, hingga edukasi kesehatan. Karena itulah model pendampingan di tingkat kelurahan menjadi kunci. Di kota Yogyakarta, percepatan penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi. Pendampingan keluarga beresiko, edukasi gizi, pemanfaatan dapur sehat, hingga penguatan peran kader menjadi bagian dari pendekatan berbasis komunitas.
Program-program ini kini diperkuat oleh Payung Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Terima kasih, saya selaku Wali Kota menyampaikan bahwa strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal untuk penanganan dan penurunan stunting, saya kira kita punya program-program yang sifatnya melekat kepada masyarakat dan langsung kepada target. Ya. By name by address keluarga yang berisiko tinggi stunting, seperti katakanlah ada balita yang dia belum stunting tapi masih kurus, wasting, itu. Maka ini menjadi bagian yang risiko stunting. Begitu juga yang stunting. Kemudian ada warga yang anaknya terlalu banyak, ya, dan deket-deket balitanya banyak. Ini juga menjadi bagian risiko tinggi stunting. Ada ibu hamil yang istilahnya kek, ya, jadi kekurangan kalori, energi, protein, yang kurus. Ini juga bagian dari risiko stunting. Ada orang yang baru aja nikah tetapi anemia, kemudian juga kurus. Ini juga menjadi bagian risiko stunting karena nanti kalau hamil anaknya pasti juga stunting. Nah, masih banyak lagi risiko-risiko stunting seperti rumahnya yang kumuh, miskin, hamil. Ini juga bagian dari risiko tinggi stunting. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan data yang sifatnya by name by address, kemudian intervensi langsung kepada sasaran. Nah, kami terima kasih dengan ada Perda dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda nomor 3 tahun 2024 itu sudah mengamanatkan ada di pasal 6, di pasal 19, 18 yang menyatakan bahwa ada alokasi anggaran dan ada kebijakan dukungan anggaran untuk pengentasan stunting. Dan kemudian dukungan anggaran itu berbasis pada kelurahan. Nah, inilah yang kemudian kami tentu berterima kasih, dan ini sangat bermanfaat sekali ketika kemudian dalam realisasinya ternyata anggarannya sebesar 100 juta per kelurahan. Sehingga anggaran 100 juta per kelurahan ini kita belikan makanan minuman yang diurus melalui pemberdayaan masyarakat setempat. Sehingga para kader sehat, pendamping keluarga, juga PKK, itu semua sudah punya catatan siapa namanya di mana, alamatnya di mana yang harus mendapatkan bantuan ini. Sehingga kader-kader tadi kemudian yang mengadakan makanan, membeli makanan, kemudian membagi makanan. Dan makanan dibagi tentu hitungannya harian, supaya betul-betul ini fresh dan tepat sasaran. Ya, ada telur, ada ikan, ada ayam yang bisa dibagi kepada warga yang berisiko tinggi tadi. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan dengan program ini maka penurunan stunting akan lebih cepat lagi. Dari angka sementara ketika di tahun 2024 itu angka stunting kita masih 14,8%, tetapi di sekarang ini data sementara sudah menunjukkan 9,6%. Nah, ini saya kira satu angka yang menggembirakan juga. Mudah-mudahan kita bisa terus mengawal untuk penurunan stunting melalui program bantuan kelurahan dari dana istimewa yang menjadi bagian keputusan komitmen dari teman-teman legislatif yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan alokasi anggaran dan kepedulian pemerintah di daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan di tingkat kelurahan, percepatan penanganan stunting semakin terarah. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kepastian langkah agar setiap intervensi tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Harapannya, Yogyakarta terus menjadi provinsi dengan kualitas pembangunan masyarakat yang semakin sejahtera. DPRD DIY mengawal kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.